Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noval Nugroho dengan NIM G231919026. Di sini saya akan mempresentasikan tugas kelompok yang dengan makalah yang berjudul Perbedaan Mikroprosesor dan Mikrocontroller. Mikroprosesor adalah sebuah Central Processing Unit atau CPU elektronik komputer yang terbuat dari transistor mini dan sirkuit lainnya di atas sebuah sirkuit terintegrasi semikonduktor. Mikroprosesor dalam perkembangan dunia komputer disebut sebagai Central Processing Unit atau CPU. Mikroprosesor diberi sebutan CPU karena fungsinya sebagai unit pemroses pusat. CPU bekerja sebagai pusat pemroses dan pengendali pekerjaannya sistem komputer. Sebagai salah satu jenis chips dari berbagai jenis chip yang telah diproduksi. Mikroprosesor sering juga diberi sebutan mikroprosesor unit atau MPU. MPU, CPU atau MPU merupakan komponen utama dari sebuah komputer. CPU sendiri merupakan sebuah blok yang terdiri dari ALU, Arithmetic Logic Unit atau ALU, CU, control unit, dan register. ALU fungsinya untuk melakukan proses operasi matematika dan logika. Contoh operasi matematika meliputi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Sedangkan operasi logika, contohnya AND, OR, NOT, XNOT, dan lain-lain. CU berfungsi untuk mengambil instruksi dari memori dan melakukan eksekusi instruksi tersebut. Sementara memori merupakan bagian tersendiri dan tidak masuk dalam mikroprosesor. Register merupakan tempat menampung data sementara yang berasal dari memori sebelum diproses ke ALU. Untuk menghubungkan mikroprosesor dengan perangkat lain seperti memori, input-output, timer, dan lain-lain digunakan sebuah jalur data bus. Jalur data bus dibagi menjadi 3. Control bus, yaitu jalur data yang menghubungkan langsung ke kontrol unit. Digunakan untuk mengatur instruksi yang akan dilakukan oleh CU. Address bus adalah jalur data untuk menghubungkan ke memori dan peripheral lain. Digunakan untuk memilih alamat dari data yang akan diakses. Data bus adalah jalur data ini menghubungkan juga ke memori dan peripheral. Digunakan untuk mengambil atau menyimpan data dari atau ke memori. Ya, inilah adalah contoh gambar blok diagram internal dari mikroprosesor. Ada ALU, FU, dan CU. ALU adalah bagian yang bekerja melaksanakan operasi aritmatika dan operasi logika. Operasi aritmatika meliputi operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Sedangkan operasi logika meliputi operasi AND, OR, NOT, komplement, negate. Untuk mendukung pelaksanaan operasi pada ALU, mikroprosesor membutuhkan sejumlah register. Register adalah sebuah memori, tempat menyimpan data, dan tempat menyimpan hasil operasi. Register khusus yang bekerja sebagai tempat penampung hasil operasi pengolahan pada ALU disebut akumulator. CU lah yang mengendalikan aliran data pada bus data dan bus alamat, kemudian menafsirkan dan mengatur sinyal yang terdapat pada bus pengendali. Inilah contoh gambar sebuah komputer mikro. CPU dalam gambar tersebut bekerja mengatur pengendalian dan proses alih data yang terjadi dalam sistem mikroprosesor. Komputer mikro adalah salah satu contoh jenis sistem mikroprosesor untuk membangun fungsi sebagai komputer mikro. Sebuah mikroprosesor juga harus dilengkapi dengan memori. Biasanya memori program yang hanya bisa dibaca oleh read-only memory atau ROM. Dan memori yang bisa dibaca ditulis RAID.
bit memory atau RWM, decoder memori, osilator, dan sejumlah peralatan input-output seperti port data, seri, dan paralel. Jadi, komputer mikro adalah sebuah sistem mikroprosesor. Berikut adalah karakteristik penting dari mikroprosesor. Ukuran bus. 1. Ukuran bus data internal. Jumlah saluran yang terdapat dalam mikroprosesor yang menyatakan jumlah bit yang dapat ditransfer antar komponen di dalam mikroprosesor. 2. Ukuran bus data eksternal. Eksternal digunakan untuk transfer data antar komponen antar mikroprosesor dan komponen-komponen di luar mikroprosesor. Yang ketiga, ukuran alamat memori. Yang keempat, kecepatan clock atau clock speed adalah kecepatan untuk menentukan kerja mikroprosesor. Fitur-fitur spesial. Fitur khusus untuk mendukung aplikasi tertentu pada fasilitas pemrosesan floating point, multimedia, dan sebagainya. Sistem komunikasi hampir selalu terkait dengan komputer atau mikroprosesor. Beberapa inilah contoh alat penting yang digunakan oleh sistem mikroprosesor. Yang pertama adalah Central Telepon PSTN atau saluran analog dengan bandwidth 4 kHz. Yang kedua, provider telepon digital seperti ISDN. Yang ketiga, provider telepon seluler. Yang keempat, komunikasi satelit. Yang kelima, handphone. Mulai dari alat kedokteran sampai alat perang, berbagai contoh penerapan sistem mikroprosesor untuk alat kendali dan instrumentasi. Contohnya adalah EFI, Electronic Fuel Injection, yang diterapkan pada mesin-mesin bakar modern. Sistem pengaturan ketetapan cetak dan potong pada mesin pengadaan media kertas seperti koran dan majalah. Instrumen lift, proses digunakan untuk membaca tekanan tombol dan mengendalikan gerak motor listrik sehingga lift dapat bergerak sesuai tekanan tombol dan cukup nyaman bagi pemakai, tidak berhenti atau bergerak mendadak. Contoh aplikasi mikroprosesor, contoh penggunaan prosesor MS-P430F413 buatan Texas, instrumen untuk mengendalikan alat ukur jarak yang menggunakan gelombang ultrasonik 40 kHz. Dan alat ini terdiri dari 4 komponen utama, yaitu sistem mikroprosesor single chips atau chips tunggal yang mengandung proses, memori, dan I/O seperti dengan kapasitas yang sangat kecil. Rangkaian elektronik penghasil dan penerima gelombang ultrasonik. Display 7 segmen. Program dalam bahasa assembly yang terdiri dari beberapa modul, yaitu inisialisme, membaca tombol aktif, pengendali pengirim dan penerima, pengukur durasi propagasi gelombang, penghitung jarak, dan penampilan 7 segmen. Inilah gambar dari rangkaian mikroprosesor pada buatan Texas untuk mengendalikan alat ukur jarak yang menggunakan gelombang ultrasonik. Ya, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Nopal tentang microcontroller. Microcontroller adalah komputer mikro dalam satu chip tunggal. Microcontroller memadukan CPU, ROM, RWM, paralel, I/O seri, antar timer, dan rangkaian clock dalam satu chip tunggal. Berbeda dengan microprosesor dalam beberapa hal, microcontroller memadukan beberapa memori untuk menyimpan program atau data paralel I/O untuk berkomunikasi dengan alat luar. Pemanfaatan microcontroller saat ini sangat populer di bidang kendali dan instrumentasi elektronik karena microcontroller memiliki keunggulan dan kemudahan dalam penggunaannya dan harganya yang sangat murah dibanding sistem lainnya.
Ini adalah contoh gambar blok diagram sebuah microcontroller. Nah, ini halaman dari blok diagram tadi di atas ini ya. Ada sini I/O, time counter, control bus, CPU, memori, dan ya, rangkaian. Beberapa bagian yang biasanya ada pada controller adalah sebagai berikut: prosesor, bagian utama yang fungsinya sudah dijelaskan di atas. Memori terdiri dari beberapa jenis antara lain program, memori program, flash memori, dan memori data. Dan memori terdiri dari dua macam, RAM, SRAM, yang sifatnya sebentar, dan EEPROM, sifatnya permanen. Input output bagian yang terhubung langsung ke perangkat luar. Input output dapat merupakan jalur digital, data analog, ataupun bus komunikasi data. Timer atau counter merupakan bagian yang berfungsi untuk melakukan pencaturan waktu. Dan itu timer counter bisa digunakan untuk menggenerate sinyal dengan frekuensi pada periode tertentu. Bagian di atas biasanya terdapat semua jenis microcontroller, namun yang memberikan jelas spesifikasinya, terutama untuk ukuran memori. Sama halnya dalam mikroprosesor, microcontroller adalah peranti yang dirancang sebuah untuk kebutuhan umum. Penggunaan dari microcontroller adalah untuk mengontrol kerja mesin atau sistem menggunakan program yang disimpan dalam sebuah ROM. Jenis microcontroller ini ada AVR, kepanjangan dari ARV, Advanced Risk Processor, atau merupakan RISC 8 bit. Karena RISC inilah sebagian besar kode instruksinya dikemas dalam satu siklus clock. AVR jenis microcontroller yang paling sering dipakai dalam bidang elektronika dan instrumentasi. Secara umum, AVR dikelompokkan menjadi 4 kelas. Yang membedakannya adalah dari mereka tersebut adalah memori, peripheral, dan fungsinya. Keempat tersebut adalah keluarga ATT ini INY, keluarga AT90S EKE, keluarga ATMEGA, dan AT86RF EKE. Pada dasarnya masing-masing dua DSI memiliki persamaan kan. Berikut ada penjelasan setiap kaki. Port A merupakan 8 bit directional port I/O. Setiap pinnya dapat menjadikan internal up resistor. Buffer port A memberi arus 20 mA, dapat menghentikan display secara langsung. Data directional register pada port A harus disetting lebih dahulu sebelum port A digunakan. B daerah diisi kosong jika ingin mengisikan pimpin port A persesuaian sebagai output dan satu sebagai output. Kecelapan pin port A digunakan sebagai memasukkan sinyal analog bagi A di converter. Port B sebenarnya sama aja gunaannya, yang membedakan cuma pin dapat B yang mesti alternatif khusus, dan ini adalah DRB. Port C sama seperti port A dan port B, yang membedakan adalah ini dua pin port C memiliki fungsi alternatif sebagai konskelator untuk time atau counter. Port 4 port D sama seperti port A dan B dan C, yang membedakan adalah pin port D memiliki fungsi-fungsi alternatif, bisa digunakan sebagai reset dengan cara step pin 92. Jika pin ini dimasukkan low selama minimal 2 mesin cycle, maka sistem reset XTAL1 adalah masukkan ke inverting oscillator amplifier dan input internal clock operating circuit. XTAL2 adalah output dari inverting oscillator amplifier. AVCC adalah kaki masukkan tekanan bagi A di converter. Kini eksternal terhubung ke VCC melalui low pass filter. AREF adalah kaki masukkan referensi bagi A atau converter. Untuk personalisasi ADC, suatu tegangan antara AGND dan VCC diberikan ke kaki ini. AGND adalah kaki untuk analog ground. Hubungan kaki ini ke AGND kecuali jika port memberikan analog ground yang terpisah. Saya akan melanjutkan presentasi dari Navian MCS51. Microcontroller ini termasuk dalam keluarga microcontroller CISC. Sebagian besar instruksinya dieksekusi dalam 12 siklus clock. Microcontroller ini berdasarkan arsitektur Harvard, dan meskipun awalnya dirancang untuk aplikasi microcontroller chip tunggal, sebuah mode perluasan telah mengizinkan sebuah ROM luar 64 kilobit dan RAM luar 64 kilobit diberikan alamat dengan cara jalur pemilihan chip yang terpisah untuk akses program dan memori data.
Salah satu kemampuan dari mikrokontroler 8051 adalah pemasukan sebuah mesin pemroses boolean yang mengizinkan operasi logika boolean tingkat bit dapat dilakukan secara langsung dan secara efisien dalam register internal dan RAM. Karena itulah MCS51 digunakan dalam rancangan awal PLC atau Programmable Logic Control. IC mikrokontroler dikemas dalam bentuk yang berbeda, namun pada dasarnya fungsi kaki yang ada pada IC memiliki persamaan. Gambar salah satu bentuk IC seri mikrokontroler MCS51 dapat dilihat berikut. Berikut adalah penjelasan fungsi setiap kaki yang biasa ada pada seri mikrokontroler MCS51. 1. Port 0 merupakan dual purpose port yang memiliki dua kegunaan. Pada desain yang minimum sederhana digunakan sebagai port input atau output. Pada desain lebih lanjut pada perancangan dengan memori eksternal digunakan sebagai data dan address yang dimultiplex. Port 0 terdapat pada pin 32 sampai 39. Port 1 merupakan port yang hanya berfungsi sebagai port input atau output, kecuali pada IC 89S52 yang menggunakan P1.0 dan P1.1 sebagai input eksternal. Untuk timer ketiga, port 1 terdapat pada pin 1 sampai 8. Port 2 merupakan dual purpose port. Pada desain minimum digunakan sebagai port input atau output. Pada desain lebih lanjut digunakan sebagai high bit dari address. Port 2 terdapat pada pin 21 sampai 28. Port 3 merupakan dual purpose port. Selain sebagai port input atau output juga mempunyai fungsi khusus. PIC. Pada awalnya PIC merupakan kependekan dari Programmable Interface Controller, tetapi pada perkembangannya berubah menjadi Programmable Intelligent Computer. PIC termasuk keluarga mikrokontroler berarsitektur Harvard yang dibuat oleh Microchip Technology. Awalnya dikembangkan oleh divisi mikroelektronik General Instrument dengan nama PIC 1640. Sekarang Microchip telah menggunakan pembuatan PIC-nya yang ke-6. Walaupun lebih sederhana dibandingkan dengan seri lainnya di PIC, tetapi mikrokontroler PIC 16F84 ini memiliki fitur-fitur yang tidak dimiliki oleh mikrokontroler keluaran Atmel atau Parallax. Untuk melihat perbedaan konsep di antara mikroprosesor dan mikrokontroler, di bawah ini ditunjukkan tabel perbandingan konfigurasi, arsitektur, dan set instruksi di antara mikroprosesor Z80 CPU dengan mikrokontroler AT89C51. Sebagai catatan dari tabel ini, jika dilakukan perbandingan tidaklah menunjukkan bahwa satu lebih baik dari lainnya. Kedua rancangan memiliki penekanan tujuan yang berbeda. Contoh aplikasi mikrokontroler. Pengendalian pintu gerbang menggunakan mikrokontroler AT89S8252. Secara garis besar, perancangan pintu gerbang dengan menggunakan password HP ini terdiri dari power supply, mikrokontroler AT89S8252, driver motor stepper, display 7 segment, penguat, DTMF, decoder, dan skalar batas dan tombol manual. Diagram blok dari pintu gerbang dengan menggunakan password HP ditunjukkan pada gambar berikut. Power supply berfungsi sebagai sumber tenaga dari seluruh sistem agar sistem dapat bekerja. AT89S8252 merupakan pusat kendali dari seluruh rangkaian, di mana mikrokontroler akan mengambil data yang dikirim oleh DTMF decoder, kemudian membandingkannya dengan nilai yang benar dan juga mengecek sinyal yang dikirimkan oleh saklar batas, kemudian mengendalikan motor stepper. Driver motor stepper berfungsi untuk mengendalikan
perputaran dari motor stepper. Sehingga dengan demikian perputaran dari motor stepper yang berfungsi untuk membuka atau menutup pintu gerbang agar dapat dikendalikan oleh microcontroller. Motor stepper berfungsi untuk mengendalikan proses pembukaan atau penutup pintu gerbang. Saklar batas berfungsi untuk mengetahui apakah pintu gerbang dapat terbuka lebar atau telah menutup rapat. Tombol manual berfungsi untuk membuka atau menutup pintu gerbang secara manual. Penguat berfungsi untuk menguat sinyal yang dikirim oleh HP. DTMF decoder berfungsi untuk menerjemahkan sinyal DTMF yang dikirim oleh HP menjadi 4 bit data biner agar dapat dikenali oleh microcontroller. Display saver segment berfungsi untuk menampilkan angka dari terjemah dari DTMF decoder. Secara umum perbedaan penggunaan antara mikroprosesor dan microcontroller dapat dilihat di bawah ini. Satu mikroprosesor hanya terdiri dari CPU, sedangkan microcontroller sudah dalam bentuk komputer, namun dengan ukuran kecil dan spesifik yang lebih rendah. Dua mikroprosesor digunakan untuk sistem yang kecil sampai sistem yang besar, sedangkan microcontroller biasanya digunakan untuk sistem yang kecil. 3. Komputasi pada komputer lebih kompleks karena spesifikasi perangkat pendukung bisa disesuaikan, sedangkan microcontroller spesifikasi tidak bisa disesuaikan karena sudah jadi satu dalam sebuah chip. 4. Sebuah biaya untuk membuat sistem dengan mikroprosesor lebih tinggi dibandingkan dengan microcontroller. Hal ini dikarenakan mikroprosesor hanya terdiri dari CPU, sementara perangkat pendukung lain seperti memori, input, output harus ditambah sendiri. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.